Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Om Asyu. Kali ini dalam video saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menginstal Windows 10 Lite. Nah, di sini saya sudah mendownload software operating systemnya, tapi ketika teman-teman sudah mendownloadnya, jika formatnya RAR seperti ini, kita harus mengekstraknya terlebih dahulu ya. Jadi, saya akan menggunakan media flash disk untuk penginstalan pada PC saya. Baik, kita lanjutkan. Filenya akan kita ekstrak terlebih dahulu. Kita klik kanan pada bagian filenya, kemudian klik show more, kita pilih yang extract here. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Baik, hasil extractionnya sudah selesai. Ini dia filenya, kita buka. Nah, filenya ternyata masih dalam bentuk ISO. Jadi, kalau masih ISO, karena kita akan menggunakan flash disk tanpa menggunakan aplikasi lain ya. Jadi, kita ekstrak lagi. Kita lakukan hal yang sama. Klik kanan, kemudian pilih Show More, kemudian kita pilih di sini, Extract Here. Jadi, setelah ini juga kita akan tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Baik teman-teman, kalau dalam pengekstrakan muncul yang seperti ini, teman-teman klik yes to all saja, karena ini berarti ada file yang double. Jadi kita klik yes to all supaya yang lainnya dihapus dan ditindih dengan file yang baru. Baik, kita sudah mengekstrak file yang sudah kita download tadi. Nah, ini semua akan kita kopikan ke flash disk kita. Kita akan kopikan ke flash disk. Silahkan teman-teman pilih semuanya. Pilih nah, karena ini bukan file nih ya, ini file asli kita, dan ini juga bukan file bukan file untuk menginstal, jadi boleh kita tinggalkan. Jadi yang kita copy hanya ini saja nih, boot, heavy, source, support, auto, boot, dan setup. Kita kopikan, tekan Ctrl+C, kemudian kita kopikan ke flash disk. Pastikan flash disknya kosong ya, jangan ada file apapun. Klik kanan dan paste. Kita tunggu sampai proses pengkopian selesai. Baik, proses copy sudah selesai, kita akan meremove-nya. Kita cabut, kita pindahkan ke PC yang akan kita install ya. Oke. Baik, saya akan mencolokkannya ke PC yang akan kita install. Nah, di sini saya sudah menyalakan PC-nya. Sekarang saya akan masuk ke dalam BIOS. Tentunya tiap-tiap PC memiliki cara yang berbeda-beda ya. Untuk masuk BIOS ada yang menekan tombol escape, ada juga yang menekan tombol delete atau menekan F1 seperti yang saya lakukan. Nah, ini dia, kita sudah masuk ke dalam BIOS-nya. Di sini kita akan cek terlebih dahulu. Oke, USB setup-nya kita cek. Nah, sudah enable, sudah oke. Jadi kalau memang posisinya dia ada disable, harus di enable dulu ya, karena kita akan menginstal menggunakan flash disk. Tentu saja portnya bernama USB. Oke, kita enable. Kita pindah ke menu yang lainnya. CPU setup, oke. Oke, di sini sudah enable. Oke, kita keluar, kita pindah langsung ke startup. Nah, di sini ada posisi quick boot enable. Oke, ini tidak bisa dirubah. Oke, kita biarkan. Berarti di sini ya, kita ubah di bagian primary boot. Teman-teman klik enter di sini. Nah, karena kita akan menginstal menggunakan flash disk, berarti yang harus pada bagian atas itu menggunakan flash disk. Nah, ini FDD ini artinya flash disk ya. Nah, atau USB key ini flash disk kita nih. Ini flash disk kita, jadi dia harus dinaikkan ke atas. Lihat petunjuknya bagaimana cara untuk merubah ke atas. Nah, change value menggunakan tanda plus dan minus. Baik, ini kita turunkan, kita klik pada bagian minus.
pada keyboard. Nah, sekarang SATA-nya sudah turun, USB key-nya, flash disk kita sudah naik. Oke. Kalau begitu langsung saja kita kembali. Nah, di sini kita exit, klik pada bagian save and change exit, enter, dan yes. Kita tunggu sampai proses installingnya mulai dengan otomatis. Nah, dia sudah masuk ke dalam mode Windows 10 Lite. Jadi biasanya memang seperti itu ya, kalau teman-teman kok kenapa pada saat di exit keluar dari BIOS dia tidak terbaca flash disknya, kemungkinan satu USB-nya belum di enable, atau yang kedua teman-teman tidak menaruh atau memprioritaskan USB di paling atas, seperti itu. Kita tunggu sampai menu perintahnya muncul. Baik, ini adalah Windows Lite kita sudah muncul. Nah, di sini ada pilihan bahasa kita biarkan saja ya. Jadi kita langsung klik next saja. Kita akan gunakan tombol tab pada keyboard untuk pindah posisi. Oke, belum ada pergerakan. Atau coba saya akan gunakan mouse. Apakah mouse-nya bekerja? Oh iya, ternyata mouse-nya bekerja ya. Berarti teman-teman bisa menggunakan mouse, penggunaan mouse tentunya lebih mudah. Kita klik next, biarkan bahasanya bahasa Inggris saja. Nah, di sini ada serial number, kita lewat saja dulu. Teman-teman bisa mengaktifkannya lain kali. Oke, kita klik pada bagian I don't have. Kemudian pilih Windows Lite yang diinginkan. Di sini untuk 64 bit. Saya akan pilih yang super mana ya? Yang dev, SE atau SE plus dev. Oke, saya pilih yang ini saja, yang Pro Super Lite SE dev. Kemudian kita klik next. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini dia. Pada bagian I accept the license term, kita beri tanda checklist, kemudian teman-teman klik next. Nah, di sini teman-teman bisa klik pada bagian atas atau bawah. Bagian atas ini penginstalan akan dimulai secara otomatis, dan custom install teman-teman bisa menginstal pada bagian tertentu yang diinginkan. Kita coba yang bagian ini ya, custom install ya. Nah, kalau seperti ini teman-teman bisa menginstalnya di sini bisa terlihat nih ada beberapa partisi ini sistem ya. Jadi ini masuk ke dalam partisi C, partisi B. Maaf, kalau diperhatiin lagi ternyata di sini ada 29 GB, 300 GB dan selebihnya. Ini berarti tiap-tiap bagian ini adalah partisi ya, bukan sistem. Memang berarti sistemnya ada di sini. Berarti ini ada 4 partisi C, D, E, F. Nah, masalahnya adalah ternyata next-nya tidak bisa nyala. Kalau teman-teman klik pada bagian next, harusnya bisa langsung menyala. Nah, kalau seperti ini berarti kita harus menghapus terlebih dahulu bagian-bagian partisi ini. Jadi kita kosongkan terlebih dahulu, baru nanti kita install softwarenya. Oke, kita hapus dari bagian partisi paling bawah ya. Di sini ada delete dan format. Pertama kita format terlebih dahulu untuk menghapus isi filenya yang ada, kemudian kita delete. Jadi ini kita kosongkan. Baik, kita klik pada bagian format. Sini kita klik, kemudian kita yes. Kita hapus terlebih dahulu. Oke, filenya sudah hapus, sudah bersih, kita delete. Nah, jadi dia kosong, posisinya menjadi unlocated. Kita lakukan hal yang sama pada bagian partisi 3 ini. Kita klik format untuk menghapus. Oke, sudah selesai, kemudian kita delete. Nah, sekarang sudah menyatu di bagian unlocated. Nah, sekarang kita ke partisi D.
Kita lakukan klik format, yes, karena posisinya besar ya giganya, jadi dia agak lambat. Baik, sekarang kita delete lagi, nanti ini sama ini akan menyatu. Kira-kira ukurannya akan jadi 400. Kita klik delete. Oke, nah sekarang tinggal sistemnya. Oke, sistem pada bagian atas kita format dulu, kemudian kita delete. Oke, seperti ini sudah. Nah, ini kita akan membaginya ya. Saya akan membagi 2 atau 3 partisi ya. Kita bikin 2 partisi. Partisi C kita akan buat jadi menjadi sekitar 100 GB saja deh. 100 GB. Oke, kita klik pada bagian new. Nah, di sini kita masukkan, karena ini ukurannya MB, berarti kita masukkan 100.000 ya. Saya akan masukkan 100.000. Ups, dia tidak mau. Kenapa ini? Oke, kita masukkan. Nah, ini untuk partisi C. Kita klik apply. Oke, klik OK. Nah, kita sedang membuat partisi C. Nah, ini dia, sip. Dan untuk partisi D kita masukkan 100 lagi saja ya. Kita masukkan 100. Oke, partisi D kita klik apply. Oke, ini partisi D. Dan ini partisi C. Teman-teman boleh buat lagi atau biarkan saja, nggak apa-apa. Terserah sih teman-teman pengennya gimana. Nah, untuk partisi C kita biarkan deh 270 GB ya. Jadi pada bagian ini kita klik new. Kita biarkan posisinya 276939, biarkan saja. Langsung klik apply saja. Nah, dia sudah terisi. Jadi jangan sampai ininya masih tulisan unlocated, teman-teman klik next, itu akan terbuang nanti bagian dari harddisknya. Nah, kemudian berikutnya kita akan memilih tempat penginstalannya. Ingat, ini partisi C, D, maaf, ini partisi E, D, C. Tentunya kalau kita pengen menginstal di bagian C ya, jangan di yang lain. Sebenarnya bisa saja, hanya saja lebih baik di partisi C. Partisi C itu yang ini, karena yang ini adalah sistem ya. Jadi kita klik di partisi C, di sini kliknya, kemudian baru kita klik next. Nah, penginstalan sedang berlangsung. Jadi silahkan teman-teman bisa istirahat dulu, karena memang prosesnya mungkin agak lama, sekitar 15 sampai 30 menit. Untuk kondisi PC yang normal ya, kalau PC-PC yang udah agak tua biasanya lebih lama lagi. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini adalah tampilan monitor saya setelah proses penginstalan tadi selesai, kemudian terjadi restart, dan sekarang monitornya sudah nyala kembali. Kita tunggu. Nampaknya prosesnya akan sedikit lebih lama, karena tentu saja makin besar capacity dari sebuah software biasanya memerlukan penginstalan yang sedikit lebih lama dari biasanya, seperti itu. Kita tunggu terlebih dahulu. Baik, kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Ini adalah tampilan setelah
loading tadi selesai, yaitu di sini kita diharuskan masuk ke enter the product key. Karena saya tidak punya serial numbernya, maka saya akan melanjutkan untuk tahap berikutnya. Tapi di sini kita tidak bisa klik next karena tidak akan aktif kalau tidak memasukkan serial numbernya. Yang akan kita klik adalah pada bagian do this letter. Kita klik. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan di mana seperti send error and diagnostic information to Microsoft. Kalau teman-teman pengen melakukan penyetingan, bisa klik pada bagian customize setting. Kalau pengen melanjutkan ke bagian seterusnya, kita klik ke use express setting. Jadi penyetingannya akan dilakukan secara otomatis. Kita klik, tunggu beberapa saat. Nah, maka selanjutnya kita diharuskan memasukkan nama untuk PC kita atau nama untuk operating system yang baru saja kita install. Saya akan beri nama Omashu. Dan untuk passwordnya saya kosongkan saja. Kita langsung klik next. Loading lagi. Penyetingan sedang dilakukan oleh Microsoft. Tentu saja penyetingannya dilakukan secara otomatis. This won't take long. Tidak akan memakan waktu yang lama katanya. Kita tunggu. Oh ya, yang ingin saya informasikan adalah yang menarik dari Windows 10 ini, menurut teman-teman saya, ketika mereka melakukan penginstalan Windows 10, maka secara otomatis VGA-nya aktif sendiri. Jadi maksudnya adalah, biasanya kalau teman-teman menginstal Windows 7 atau Windows XP, maka pada saat penginstalan selesai kita harus menginstal drive-nya. Jadi untuk mengaktifkan VGA-nya kita harus menggunakan drive. Tapi dengan Windows 10 ini ada beberapa teman yang memberitahu bahwa VGA-nya bisa aktif sendiri seperti itu. Apa maksud dari VGA yang diaktifkan? Maksudnya adalah tampilan pada saat penginstalan tidak akan sesempurna kalau kita tidak menginstal drive setelah penginstalan seperti itu. Jadi kalau kita menginstal Windows 7 atau Windows XP kemudian VGA-nya tidak diaktifkan, maka tampilannya akan sedikit buram. Kita tunggu. Nah, nampaknya penginstalan kita sudah selesai. Kita sudah bisa lihat di sini, ini adalah foldernya, ini adalah menu untuk startnya, ini menu yang bisa kita gunakan. Oke, cukup sekian video penginstalan Windows 10 dari saya. Buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih. Silahkan saran dan kritiknya. Saya akhiri. Salam semuanya.